Aku dan Claudia berjalan menyusuri deretan pohon-pohon tinggi. Burung-burung kecil berkicau merdu mengiringi langkah kami. Kami menemukan sebuah pohon besar dan menggelar selembar kain. Kencan berlanjut sambil duduk-duduk dan menikmati sandwich dan jus yang disiapkan pelayan. Mumpung cuma berdua, boleh aku tanya sesuatu yang lebih personal? Boleh, mau tanya soal apa? Cinta pertamamu? Kita nggak pernah membahas itu. Jangan bilang kalau aku benar-benar cinta pertamamu. Aku nggak percaya. Kamu nggak pernah dekat dengan nona keluarga lain selain Yudhistira? Claudia meneguk jusnya. Buat apa membahas masa lalu? Tapi aku penasaran. Sesaat, Claudia terdiam. Ia tampak menimbang-nimbang. Dia putri dari kerajaan lain. Kami bertemu saat kerajaannya mengunjungi Pertiwi. Yang mulia raja menugaskanku menemaninya, dan saat itu aku berpikir dia menarik. Jadi aku mengatakannya. Lalu, dia bilang dia tidak suka pria yang terlalu baik. Apa? Omong kosong. Aku selalu gak percaya sama alasan kamu terlalu baik untukku. Jadi maksudnya dia lebih menyukai orang jahat. Claudia tertawa mendengar omelanku. Dia meresponnya dengan mengacak-acak lembut kepalaku. Itu kan cerita masa lalu. Aku menggeser badanku lebih dekat ke Claudia. Jarak di antara wajah kami begitu tipis. Meski halus, aku bisa merasakan tarikan napasnya. Tatapan kami terkunci satu sama lain. Mata teduhnya. Aku ingin menenggelamkan diri ke dalam sana. Aku suka pria baik. Tiba-tiba saja, kalimat itu meluncur dari mulutku. Claudia tersenyum simpul. Ada rona merah yang samar di pipinya. Aku akan tetap memilihmu. Aku akan tetap memilihmu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dari ekspresinya, dia menyukai jawabanku. Lalu setelah penolakan itu, apa lagi? Beberapa tahun kemudian, aku bertemu seseorang. Siapa? Claudia menggenggam tanganku, jari-jari kami saling terkait. Seorang gadis yang kutolong di telaga. Aku sudah berpikir festival tahun ini akan membosankan, dan aku datang hanya untuk menjalankan kewajiban. Tapi kemudian, dia muncul. Dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada gadis basah kuyup itu. Iya, padamu. Gak semua orang cukup beruntung bisa bertemu seseorang yang klik di hidupnya. Tangan Claudia merengkup pipiku. Ia lalu mengecup singkat bibirku. Apa itu ciuman yang kamu berikan pada gadis yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama? Saat kamu cuma berdua dengannya? Aku sendiri hampir tidak mempercayai kata-kata yang keluar dari mulutku.
Sepertinya berdua dengan Claudie membuka semua perasaan terpendam dalam diriku. Godaanku membuat Claudie tertantang. Keteduhan menghilang dari matanya, berganti dengan kilat misterius yang menyeretkan gairah dalam diri pemiliknya. Ada banyak yang ingin kami ungkapkan satu sama lain. Tapi ayunan bibir kami seolah telah menyampaikan semuanya. Dan itu cukup. Saat ini, di antara kami, tidak ada kata-kata yang sanggup mendeskripsikan kebahagiaan sempurna siang ini. Setelah menikmati waktu, sudah saatnya piknik berakhir. Keranjang makanan yang sebelumnya penuh, kini benar-benar kosong. Dari tadi, aku nggak makan banyak. Claudie lapar banget ya. Mata Claudie tertuju ke keranjang itu. Kenapa, Claudie? Enggak, aku cuma lagi berpikir. Ternyata selera makanmu besar juga ya. Makanan yang kita bawa habis semua. Kok aku? Kupikir kamu yang makan. Dari tadi aku cuma ngambil satu sandwich. Aku juga cuma satu. Karena makanan yang cepat berkurang. Kupikir kamu lapar sekali, makanya aku sengaja ngambil banyak-banyak. Kupikir kamu yang kelaparan. Baik, jelas ada yang aneh di sini. Kemana perginya makanan kita? Berhati-hatilah, Tuan Putri. Jangan sembarangan menaruh barang-barang di sini. Di sini ada iblis pencuri.
Yang tersisa cuma setoples kue kering ini. Tapi baru saja Claudie bicara, sekelebat bayangan putih merebut toples itu dengan kecepatan super kilat. Hei! Kami mencari sosok bayangan itu. Mereka makhluk apa? Puluhan bola putih melompat-lompat dan berputar di hadapan kami. Masing-masing punya sepasang mata dan telinga, dan permata biru di bagian dahi. Saat aku dan Claudie masih mencerna situasi ini, bola-bola itu masuk ke dalam hutan membawa kue kering kami. Pencuri! Aku langsung lari mengejar mereka. Ersa, tunggu! Bola-bola itu melompat cepat sekali. Kami dibawa masuk semakin dalam ke hutan. Sampai mataku menangkap sepasang pohon kembar. Saat itu, aku teringat kata-kata nenek yang kami temui di desa. Jangan pernah melewati area pohon kembar. Itu tempat mereka. Apa harusnya kami nggak ke sana? Ayo Ersa, nanti kita kehilangan mereka. Claudie menarik tanganku. Kutupi semua pikiran itu dan lanjut mengejar mereka. Semakin lama, pemandangan di sekeliling kami mulai berubah. Cahaya jadi redup karena matahari tidak leluasa menembus pohon-pohon yang tumbuh rapat. Burung gagak berbaris di cabang-cabang pohon. Mata gelap mereka lekat memandang kami, tamu tak diundang. Ini tempat apa? Entahlah, yang jelas kita sudah jauh dari desa. Mungkin sebaiknya kita kembali. Tunggu dulu, Ersa. Aku ingin memastikan makhluk apa tadi. Aku belum pernah melihat yang seperti itu di Pertiwi. Aku dan Claudie terus berjalan menyusuri hutan itu. Keluar dari hutan, kami disambut bangunan yang tampak gelap. Makhluk misterius tadi menoleh ke arah kami, lalu melompat masuk ke bangunan itu. Ayo kejar mereka. Begitu kami sampai di dalam, ternyata bagian dalam bangunan itu berbanding terbalik dengan di luar. Kita di mana? Makhluk-makhluk itu melompat riang seolah menyambut kami. Dari belakang mereka muncul seorang anak perempuan. Anak itu tersenyum simpul lalu membungkuk ke arah kami. Selamat datang tuan pelanggan, nona pelanggan. Kalian berhasil menemukan tempat ini. Selamat datang di penginapan antar dimensi.